Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan tentang video sebelumnya tentang henti jantung mendadak, maka kita akan bicara salah satu solusinya yang bisa kita kerjakan untuk menyayangi jantung kita. Jadi untuk mencegah kejadian yang tidak kita inginkan. Video sebelumnya sudah kita bahas tentang henti jantung mendadak, serangan jantung itu apa. Dan ternyata memang perlu kita ketahui tentang apa itu yang bisa kita lakukan. Banyak orang menggunakan salah satunya adalah suplemen. Tapi ternyata pada suatu penelitian 2019 dilakukan oleh Annals of Internal Medicine ternyata menunjukkan bahwa sebagian besar suplemen gizi tidak berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, terus kita harus bagaimana? Nanti kita akan bahas solusinya. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang penelitian tersebut. Bahwa kita tahu bahwa namanya kejadian henti jantung ataupun serangan jantung itu sangat banyak di masyarakat dan biasanya terjadi mendadak. Tetapi sebenarnya prosesnya itu dimulai oleh suatu proses yang lama. Ada kerusakan jaringan jantung, kemudian ada gangguan pembuluh darah, gangguan aliran darah. Jadi tidak berlangsung secara signifikan apapun mendadak secara cepat. Jadi ada proses sebelumnya sehingga dengan gaya hidup yang bagus bisa dicegah. Yang pertama bahwa kita harus tahu bahwa jantung manusia terletak di sebelah kiri dan dia mempunyai denyut ataupun irama yang kontinu atau yang disebut dengan ritme kurang lebih 80-100 kali per menit. Dan kita sudah bahas tentang irama jantung sebelumnya yang intinya bahwa jantung mempunyai kemampuan untuk berdetak sendiri, tetapi jantung bisa mengalami kelainan, bisa mengalami serangan atau bisa berhenti. Nah, maka banyak orang untuk mengkonsumsi suplemen. Tetapi ternyata pada penelitian yang dipublikasikan 9 Juli 2019 ternyata ada 16 suplemen yang rutin digunakan untuk kesehatan jantung ternyata tidak bermanfaat. Jadi penelitiannya menggunakan 100 penelitian sebelumnya diamati, ternyata ada beberapa hal yang perlu diperjelas. Yang pertama adalah ternyata ada 2 dari 16 suplemen efektif itu mempunyai kemampuan yang positif. Contohnya adalah omega 3, bisa mengurangi resiko serangan jantung, asam folat, bisa mengurangi resiko penyakit stroke. Kemudian ternyata suplemen vitamin D dan kalsium, yang mana di masyarakat banyak digunakan vitamin D dan kalsium. Tetapi ternyata ketika digabung dalam satu suplemen, itu meningkatkan resiko penyakit stroke. Jadi penggunaan vitamin D dan kalsium dalam satu suplemen ternyata beresiko meningkatkan penyakit stroke. Sehingga perlu kita cari solusi lain yang efektif untuk mencegah ataupun mengurangi resiko mengalami sakit jantung. Jawabannya adalah dengan melakukan olahraga. Olahraga apa yang mudah, yaitu dengan push up. Jadi dilakukan penelitian pada 1.100 laki-laki dengan profesi pemadam kebakaran dan diawasi selama 10 tahun. Usianya di atas 39 tahun ternyata mendapatkan hasil adalah yang pertama, pria yang bisa push up 11-40 kali lebih sehat dari yang kurang dari 10 kali. Jadi kalau ada orang yang bisa push up 20 kali dibanding yang kurang dari 10 kali ternyata lebih sehat. Yang kedua, resiko terkena masalah jantung berkurang 10 tahun. Pada kelompok ini, kelompok 11-40 kali, itu resiko masalah jantung berkurang 10 tahun. Dan ternyata resiko terdiagnosa penyakit jantung berkurang 96%. Ini sangat signifikan sekali. Jadi orang yang bisa push up 11-40 kali mempunyai resiko terdiagnosa penyakit jantung berkurang 96%. Maka ini perlu kita lakukan latihan secara rutin. Dan ini usaha termasuk yang mudah yang berdasarkan penelitian bisa mencegah ataupun menjaga kemampuan jantung, menghindarkan dari resiko penyakit jantung. Dan ini kami mengingatkan lagi bahwa jika ada suatu keluhan yang gejala tiba-tiba seperti nyeri dada, berdebar-debar, jantung tidak teratur, sesak nafas, pingsan, maka harus segera ke dokter. Karena ini merupakan suatu gejala bahaya atau gejala emergensi. Dan ini perlu kita jelaskan di masyarakat. Terima kasih, semoga kita selalu sehat.